Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh menyatu dalam rekaman suara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat buat kami semua. Siapkan hati dan pikiran kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, demikian dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah bahagianya saya, Penatua Satria F. Maseo, sebagai Komisi Pelayanan Khusus, bisa menyapa Bapak Ibu sekalian Jemaat Bo Citra Grand dalam firman Tuhan yang sudah sama kita dengarkan. Di mana sapaan Tuhan dengan tema dari gereja, yaitu kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Untuk menelusuri lebih jauh firman ini, saya bertanya kepada Tuhan dan kepada diri saya, bagaimana kawanan domba ini akan merasa aman dalam lindungan gembala yang baik? Tuhan menjawab melalui kedalaman firman ini, di mana secara keseluruhan kitab Yohanes 10, Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Perumpamaan Yesus sebagai gembala adalah hal yang mudah untuk dipahami oleh jemaat sebagai
tujuan surat Injil Yohanes ini ditulis. Sebab umumnya mereka adalah orang Yahudi dengan latar belakang nenek moyangnya sebagai kaum gembala. Demikian juga saat berbicara kandang dan domba pun adalah hal yang sama. Sehingga bagi komunitas itu mengidentifikasikan keilahian Yesus sebagai gembala, pintu, dan Tuhan bukanlah hal yang sulit. Dan dalam gambaran itu, jemaat digambarkan sebagai domba, yang bagi kita orang percaya dewasa ini bukanlah hal yang asing. Sebab sejak kecil iman kita telah bertumbuh dengan diwarnai gambaran iman tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yohanes sebanyak 7 kali kalimat tentang ucapan Yesus tentang dirinya yang mengatakan akulah. Dan dalam pembacaan kita 2 kali dia mengatakan bahwa akulah pintu. Dapat dibaca dalam ayat 7 dan 9. Lewat kalimat ini kita akan dibantu untuk menemukan arti dan makna tentang Yesus dan keberadaannya dalam kehidupan kita. Sebagai ilustrasi yang menggelitik saat sekarang ini, dampak COVID-19 ini, iblis menggoda Tuhan. Iblis katakan, Tuhan, pintu-pintu gereja sudah berhasil saya tutup. Jawab Tuhan, kamu salah iblis. Justru sekarang banyak pintu-pintu gereja yang saya buka di rumah umatku. Akhirnya iblis menghilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, undanglah Tuhan ke rumah kita. Dan bukalah lebar-lebar pintu rumah kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyapa kita. Dalam kitab Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus sebagai pintu sangat berhubungan dengan pernyataannya selanjutnya. Aku adalah gembala yang baik. Dalam ayat 11, di mana sekalipun ayat 11 tidak masuk dalam bacaan kita, namun keduanya harus dipahami dan dibaca sebagai satu kesatuan. Sebab dalam pernyataan itu, Yesus menyampaikan hubungan keterkaitan kegiatan para gembala dengan domba-dombanya. Dengan demikian, pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai pintu akan dapat dipahami dalam konteks Yesus sebagai gembala yang baik. Mari kita lihat dalam ayat 1-6 berbicara tentang domba yang saling mengenal dengan domba-dombanya. Di Israel pada zaman Yesus memiliki 2 bentuk kandang untuk domba-domba. Pertama, kandang domba yang berada di dalam pemukiman atau kampung. Dalam sebuah kandang terdapat domba-domba dari beberapa pemilik dengan beberapa gembala yang memiliki akses kunci untuk satu pintu masuk ke kandang itu. Pada saat gembalanya datang, dia akan memanggil nama domba-dombanya dan mereka akan mengikuti suara gembalanya karena mereka mengenalnya. Dan jika bukan gembalanya, maka domba-domba yang lain tidak akan mengikutinya. Domba-domba itu akan keluar dan gembalanya akan menuntun mereka. Pada ayat 7-9 berbicara tentang kandang yang kedua. Di musim-musim tertentu para gembala dan domba-dombanya akan bermalam di perbukitan.
Pada saat seperti itu, maka akan dibuatkan kandang yang sederhana dari susunan tumpukan batu, dan gembelanya akan menjadi pintunya. Dan di sini Yesus berkata bahwa dirinya adalah pintu. Jadi, dalam ayat 1-6 memaparkan tentang mereka yang menerima Yesus di dalam dunia ini akan mengenalnya, karena Yesus datang untuk mendapatkan domba-domba miliknya sebagai gembala yang benar, yang datang sesuai dengan hak dan panggilannya. Dan setiap orang yang terpanggil dan menerimanya, maka dia dimasukkan dalam kawanan domba miliknya. Dan di ayat ke-7-10 berbicara tentang perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada kawanan domba miliknya. Dan jika Yesus mengatakan bahwa dirinya dengan pernyataan, "Akulah pintu," maka makna lebih dalam pun mau menyatakan bahwa untuk masuk menjadi kawanan domba itu hanya ada satu syarat, yakni menerima Yesus. Ya, Yesus adalah satu-satunya akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan jika seseorang telah masuk melalui pintu itu, dia memiliki identitas sebagai domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, gembala agung yang mengasihi dan melindunginya, sama bahkan melebihi kasih seorang ayah terhadap anaknya. Setiap orang yang masuk dalam kawanan domba milik gembala yang baik akan mengenal dan mendengar suara sang gembala yang terbentuk dan tercipta dari hubungan yang saling mengenal. Kawanan domba itu tidak perlu takut dan cemas, sebab dia dapat berada di mana saja dengan jaminan utuh bahwa dia akan dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Yesus sebagai gembala agung berjanji dan akan menepati janjinya. Mereka akan memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan, sebagaimana dikatakan dalam ayat 10. Saudara-saudaraku, bila saat ini saya bertanya, apakah dalam suasana wabah COVID ini kita merasa aman? Pasti jawabnya was-was, gelisah, merasa galau. Ini manusiawi. Di tengah himpitan kesulitan apapun, di sana justru Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Banyak saudara-saudara kita yang ditinggal kekasih, yang dicintai keluarga, tetapi banyak juga anak-anak Tuhan diberkati dengan karya-karya yang luar biasa. Banyak tercipta lagu-lagu rohani tentang wabah COVID dari anak-anak kita, adik Betran Manurung, anak dari Penatua Hakim Manurung. Ada penemuan obat COVID. Ada karya-karya kreatif, bentuk-bentuk masker, dan lain-lain. Tuhan menyapa kita bila kita sadar akan kehadiran Tuhan. Maka setiap saat kita dapat berbicara dengan Dia. Tetapi seringkali kita membiarkan Tuhan membisu di dalam hati kita. Karena kita tidak memberi kesempatan untuk Dia berbicara dan kita mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar batin kita merasa aman, terlindung sebagai kawanan domba yang dapat mendengar suara Tuhan sebagai gembala agung? Itu tidak terlepas dari hubungan kita dengan Sang Gembala, yang kita dapatkan dalam ketaatan dalam doa, kesetiaan merenungkan firman-Nya,
mengingat sifat karakter Tuhan yang mulia, karya-karya mujizatnya yang dahsyat dan luar biasa. Dalam persekutuan orang-orang percaya, bersaksi atas berkat dan karunia Tuhan, dan kita dapat melayani bersama kawanan domba yang lain. Sebab memang dunia yang kita hadapi penuh dengan tantangan dan godaan. Namun bersama Gembala yang baik, bersama Gembala Agung, ada jaminan bahwa kita akan dapat melaluinya dengan selamat. Yakin, setia, dan percayalah Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan berita kesukaan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat meresap pada setiap jiwa dan hati kami, sehingga firman ini dapat kami nyatakan dalam perjalanan di kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.